Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menanti dan berharap merupakan bagian dari kehidupan manusia. Manusia menantikan yang diimpikan, yang dicita-citakannya, dan ia berharap semua dapat terwujud untuk membawanya kepada kehidupan yang lebih baik. Contoh, kita berharap di tahun yang baru hidup kita akan jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Semua orang berharap pandemi COVID-19 segera berhenti. Bencana alam seperti badai seroja tidak akan terjadi lagi. Semua dampak dari bencana di tahun 2021 kiranya dapat teratasi di tahun 2022. Begitu juga ada harapan dari kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, juga harapan orang tua, bahwa tahun ini kita dapat menyelesaikan pendidikan, menyandang gelar sebagai sarjana. Keluargaku, Bapak Ibu kekasih Tuhan, pada zaman Yohanes Pembaptis, umat Tuhan menghadapi keadaan yang sangat buruk. Disebabkan oleh pemimpin yang menjalankan kekuasaan saat itu dengan kekerasan. Orang biasa bilang otoriter. Juga penuh dengan ketamakan atau kerakusan. Nah, keadaan tersebut sungguh memprihatinkan dan menekan serta membebani hidup orang banyak. Karena itu mereka merindukan adanya perubahan melalui pemimpin baru yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, terlepas dari tekanan dan kesewenang-wenangan penguasa. Pada saat itu muncul Yohanes Pembaptis yang mendatangkan harapan. Mereka mengira ia adalah pemimpin yang mereka nantikan akan membawa perubahan. Dia tampil dengan penuh karisma, dia berkhotbah dengan pedas dan keras, tidak segan-segan menegur yang salah. Yohanes Pembaptis ternyata bukan tipe orang yang bermanis mulut. Tegurannya tidak ditutup-tutupi. Ia berhasil membuat banyak orang bertobat dan datang memberi diri untuk dibaptis. Dan hal ini menyebabkan banyak orang menyangka dia adalah Mesias yang dijanjikan. Seorang pemimpin yang membebaskan umat Tuhan dari penguasa penjajah saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan rendah hati Yohanes Pembaptis mengklarifikasi dengan mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lukas pasal 3 ayat 16 bacaan tadi. Ini menunjukkan Bapak Ibu kekasih Tuhan bahwa dia bukanlah pemimpin yang mereka nantikan. Yohanes Pembaptis menerangkan bahwa Mesias yang mereka nantikan sebagai pemimpin untuk membebaskan mereka bukan dari penguasa politik yaitu bangsa Romawi, tetapi dari penguasa jahat. Yesus akan membebaskan mereka dari belenggu dosa, maut, dan kematian. Kekasih Tuhan, sikap Yohanes Pembaptis ini menjadi teladan bagi kita tentunya agar memiliki kerendahan hati. Bahwa dirinya mengakui Yesus adalah Mesias Anak Allah. Bahwa Yesus adalah pribadi yang lebih besar, lebih berkuasa daripada dirinya. Yesus adalah hakim yang menghakimi semua orang, yang mengakui dirinya hanyalah pembuka jalan
bagi datangnya Mesias yang dinantikan umat Israel, yaitu Yesus. Ini salah satu bukti kerendahan hatian daripada Yohanes sebagai saksi-saksi Kristus. Sekaligus juga menjadi perenungan bahwa kita yang mendapat peran tugas menjalankan kesaksian hidup sebagai orang percaya, pertama-tama bukan untuk kebesaran nama kita, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam yang menarik lagi, bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes sebagai salah seorang dari banyak orang atau halayak ramai atau rakyat biasa yang datang untuk dibaptis. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus menyatakan dirinya solider dengan orang banyak. Dia mewakili dan menggantikan manusia yang berdosa sebagai anak manusia yang sejati menebus umatnya dari belenggu dosa. Dalam ayat 21 dan 22 dalam bacaan kita, ada dua hal yang dijelaskan oleh penulis Injil Lukas. Pertama, setelah Yesus dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. Yang kedua, ada suara yang terdengar dari langit yang menyatakan bahwa Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, melalui pernyataan ini penulis Injil Lukas, dia mengajak para pembaca, juga kita, untuk memahami keberadaan pribadi dari Allah Tritunggal yang dinyatakan pada waktu yang bersamaan, yaitu Bapa, Roh Allah, Roh Kudus, dan Anak, yaitu firman Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Hal menarik lain Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Yohanes menyerukan pertobatan, Yesus hadir. Di mana dosa dibicarakan, Yesus hadir untuk menawarkan jalan anugerah. Dan ini yang dimaksud dengan tema kita dalam minggu ini, baptisan sebagai tanda solidaritas, tanda kesetia kawanan. Nah, kekasih Tuhan, minggu ini adalah minggu Epifania. Biasa Januari itu mulai dari tanggal 6 sebagai minggu Epifania. Kita merayakan minggu Epifania berarti penampakan kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang hendak kita rayakan di dalam Epifania? Kita lihat, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan, dunia mengajarkan bagaimana kita memperoleh kemuliaan, mendapatkan kemuliaan dengan kerja keras, dengan usaha yang tidak sedikit, bahkan sampai melakukan pencitraan diri supaya kita berada pada posisi di atas. Dalam semangat menjadi idol atau idola, menjadi bintang, dan semua orang berusaha untuk menjadikan dirinya bintang-bintang, sehingga rasa-rasanya tidak lagi bersifat apa adanya. Tidak jarang juga orang saling bersaing dengan cara menjatuhkan hanya untuk sebuah jabatan, ketenaran, menjadi sesuatu yang biasa di dalam dunia ini. Nah, upaya menjaga nama kekayaan terus akan menghiasi perjalanan waktu, entah tahun yang lama dan tahun yang baru. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita diajak untuk merayakan Minggu Epifania, perayaan Epifania, tiba-tiba menjadi bahan perenungan bagi kita, bahwa kemuliaan tidak harus didapati dengan cara yang salah. Dalam bacaan kita belajar bahwa merayakan Epifania berarti hati dan jiwa kita harus tertuju pada terang sejati, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat pada stola, kita ada bintang, simbol cahaya terang.
Epifania dimulai dari hati yang jujur, dan cahaya epifania harus terlebih dahulu merasuki hati kita sehingga kita mampu membedakan cahaya dunia yang meredupkan dan cahaya sorga yang kekal. Ini yang mau kita renungkan dan diajak untuk belajar bahwa cahaya kemuliaan Allah tidak untuk dirinya sendiri. Kita dengar saat Tuhan Yesus dibaptis, langit terbelah dan kemuliaan Tuhan menyinari. Saat ini kita belajar bahwa cahaya kemuliaan Allah tidak untuk dirinya sendiri. Tidak hanya menempatkan kemuliaan Kristus setinggi-tingginya, tetapi bagaimana kemuliaan Allah menjangkau kehidupan manusia yang paling rendah. Bahwa Allah berpihak kepada mereka yang terbuang, mereka yang hidup di dalam penindasan, mereka yang hidup di dalam kegelapan untuk menikmati cahaya kemuliaannya. Jadi berawal dari kesediaan hati, kerendahan hati Allah. Ia memberi diri dibaptis, ia datang berbaur dengan mereka, bahkan dengan kita yang berdosa. Menjadi pertanyaan, masihkah kita yang sudah dibaptis memiliki sikap solidaritas, kesetiakawanan, bertenggang rasa dengan jalan kerendahan hati sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus? Ini tentu menjadi pertanyaan. Nah, kekasih Tuhan, memasuki tahun 2022 dalam situasi yang belum dapat diprediksi. Mungkin kita baca di YouTube keterangan tentang prediksi bulan lahir dari bulan pertama sampai bulan 12, seperti apa kehidupan kita, atau prediksi apa yang akan terjadi tahun 2022 menurut ramalan kata orang. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hubungan dengan keadaan kita, apakah masa pandemi COVID-19 akan berhenti ataukah berkelanjutan? Kita semua dipanggil untuk menyatakan solidaritas kita dengan mewujud nyatakan kasih Allah kepada sesama dalam aksi yang nyata. Mau tidak mau, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perlu kita mengambil langkah-langkah iman untuk bangkit dari dampak bencana yang dirasakan oleh kita di tahun sebelumnya dengan sesama kita yang mengalami kesulitan di dalam berbagai hal. Saya kira ada banyak contoh-contoh konkret yang dapat kita wujud nyatakan di sekitar kita. Di musim hujan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak selokan atau got yang tersumbat karena sampah, atau di kali-kali tertentu yang menyebabkan terjadinya banjir. Mungkin kita mulai dari tempat kita berada. Kita membersihkan halaman rumah, tempat kita tinggal, dari genangan air yang ada pada kaleng-kaleng bekas, sehingga tidak menyebabkan atau menjadi tempat berkembangnya nyamuk demam berdarah. Atau menanam air dengan membuat lubang peresapan di halaman rumah kita. Di sini banyak mahasiswa pertanian. Mungkin kita coba untuk menanam kecil-kecilan atau berinisiatif untuk menanam di halaman tempat kita tinggal, seizin Tuan Kos tentunya. Atau berbagi sembako, berbagi berkat kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sehingga harapan dan impian kita untuk hidup lebih baik di tahun 2022 dapat terwujud. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama. Sebagaimana dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana Yohanes Pembaptis dalam kerendahan hati melakukan tugas tanggung jawab bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita dalam mengisi hari-hari hidup di tahun yang baru dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan
dan kepujian nama Tuhan. Amin.